Dengar cerita ada 2 player naturalisasi yang akan diserap masuk ke skuad Harimau Malaya. Okey, siapakah 2 player ni? Aku akan cerita sebelum tu. Mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita. Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah. Jadi malu. Nah sekarang dia ini. Tadi saya bilang sama pemain. Of course, the FIFA Council took also some decisions in particular. Gila Erick Thohir akan menaturalisasi pemain-pemain bintang Erling Haaland, Mbappe, Lamine Yamal. Ini sangat-sangat mengejutkan, dikonfirmasi langsung PSSI hari ini. Namun, ada kendala di saat proses naturalisasi. Tonton sampai akhir ya, mari kita bahas faktanya. Makin ngeri, pelatih Timnas Indonesia Jan Hertman akan menaturalisasi pemain bintang. Siapakah dia? Tonton sampai akhir ya, mari kita bahas. Media Belanda Telegraph mengabarkan bahwa beberapa klub Liga Belanda sedang berlomba dengan waktu terkait polemik status yang melibatkan puluhan pemain. Kasus yang disebut sebagai Passport Gate ini juga menyeret 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang berkarir di Liga Belanda. Keempatnya adalah Dean James dari Go Ahead Eagles, Justin Hubner dari Fortuna Sittard, Nathan Chue Aon dari Willem II, dan Tim Gapens dari FC Emmen. Untuk sementara waktu, keempatnya dinonaktifkan dari latihan dan pertandingan klubnya masing-masing. Namun, keempatnya bersama pemain lainnya diharapkan sudah bisa kembali bermain di Liga Belanda pada pekan depan. Eredivisie bakal memainkan pekan ke-30 pada 11-12 April 2026, sedangkan Eerste Divisie akan menggelar pekan ke-35 pada 6-7 April 2026. Sejumlah klub yang terdampak kasus paspor di sepak bola profesional berharap tetap dapat memainkan pemain yang status kewarganegaraannya kini dipertanyakan pada pekan pertandingan berikutnya. Upaya besar-besaran tengah dilakukan melalui berbagai jalur untuk memastikan apakah para pemain tersebut masih bisa dinyatakan memenuhi syarat bermain. Untuk sementara, para pemain tidak diturunkan dan juga tidak diperbolehkan berlatih di lapangan. Saat ini, pihak terkait masih menunggu penyelidikan dari Dinas Imigrasi dan Naturalisasi Belanda atau IDN yang sedang memeriksa administrasi 25 pemain, baik putra dan putri. Jalur pertama adalah penyelidikan oleh Dinas Imigrasi dan Naturalisasi untuk memastikan apakah 25 pemain yang dimaksud memang sudah tidak lagi memiliki kewarganegaraan Belanda akibat keputusan mereka membela tim nasional di luar Uni Eropa, tutur Telegraph. Jika hasil penyelidikan tersebut menyatakan para pemain tidak lagi memenuhi syarat bermain, para ahli hukum menilai masih ada cara untuk memperbaiki situasi dalam waktu relatif singkat, terangnya. Satu di antara langkah yang bisa diambil ialah menggunakan cara yang dilakukan AFC Ajax ketika mendatangkan kiper naturalisasi Timnas Indonesia Maarten Paes pada Februari 2026. Yakni membuat pemain kembali memenuhi syarat bermain dengan menggunakan paspor asingnya. Kasus ini berawal dari aduan NAC Breda terhadap bek naturalisasi Timnas Indonesia dan Go Ahead Eagles, Dean James, yang mempertanyakan statusnya. Dean James telah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI pada Maret 2025, yang artinya secara hukum ia telah menanggalkan paspor lamanya, mengingat Indonesia dan Belanda tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Pemain non-Uni Eropa di Belanda harus punya izin kerja serta minimal digaji 608.000 euro atau setara dengan 11,8 miliar rupiah. Karena mereka berstatus pemain internasional, mereka pada dasarnya memenuhi syarat untuk mendapatkan izin kerja. Namun persyaratan gaji sebesar 608.000 euro menjadi kendala bagi banyak klub. Telegraph mengungkapkan bahwa prosedur lain yang bisa dijalani ialah kembali menjadi warga negara Belanda, yang beresiko membuat para pemain tidak bisa lagi membela timnas barunya. Jalur lain yang turut dipertimbangkan adalah mengajukan kembali kewarganegaraan Belanda bagi para pemain terkait. Dalam skenario tercepat, proses ini memakan waktu sekitar 3 bulan, kata Telegraph. Namun, selama proses tersebut berlangsung,
para ahli hukum menilai para pemain bisa memperoleh izin tinggal sementara yang memungkinkan mereka segera kembali bermain. Kekurangan dari jalur ini adalah potensi masalah terkait kelayakan membela tim nasional. Federasi Sepak Bola Belanda terus melakukan pengawasan ketat dengan hanya mengizinkan pemain yang memenuhi syarat sesuai aturan di Belanda yang bisa dimainkan. Pemain bertanggung jawab untuk melaporkan perubahan status kewarganegaraannya kepada otoritas terkait, dan klub bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemain yang mereka turunkan memang memenuhi syarat bermain. Ngeri, ngeri, ngeri. Inilah pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang siap hajar Italia. Jadi selangkah lagi dia akan menjadi warga negara Indonesia karena sedang berproses pengajuan dia sebagai warga negara Indonesia untuk dinaturalisasi karena waktu durasinya sudah cukup. Ngeri, ngeri, ngeri. Inilah pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang siap hajar Italia. Ini benar-benar sangat mengerikan. Timnas Indonesia diperkuat pemain-pemain bintang. Tonton sampai akhir ya. Mari kita bahas. Timnas Indonesia disebut oleh Roni Pangemanan mendapat kabar baik dengan munculnya dua nama penyerang yang dikabarkan bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI oleh PSSI. PSSI harus gerak cepat, mengingat Timnas Indonesia dalam waktu dekat akan melakoni sederet laga internasional, termasuk FIFA Matchday dan FIFA ASEAN Cup. Berdasarkan jadwal, jeda internasional akan digelar pada Juni 2026 dan ASEAN Cup berlangsung pada September-Oktober 2026. Tidak adanya striker mumpuni yang bisa berduet dengan Ole Romeni sebenarnya sudah menjadi pekerjaan rumah, PR, sejak Timnas Indonesia masih ditukangi Shin Tae-yong serta Patrick Kluivert. Krisis striker atau yang lebih sering disebut sebagai pemain nomor 9 juga menerpa juru taktik anyar, John Herdman, di ajang FIFA Series 2026 beberapa waktu lalu. Ramadan Sananta yang diduetkan dengan Ole Romeni tak mampu menjalankan tugas dengan baik dan terlihat kepayahan untuk mencetak gol, baik saat melawan Saint Kitts and Nevis maupun Bulgaria. Inilah yang membuat PSSI berencana menaturalisasi sejumlah pemain keturunan, termasuk untuk mengisi posisi krusial di lini depan. Rencana PSSI tersebut disambut gembira banyak pihak, termasuk pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan. Via kanal YouTube pribadinya, Bung Ropan, ia mengatakan apa yang diusahakan PSSI merupakan kabar yang menggembirakan. Terlebih yang gencar diberitakan adalah dua penyerang tambahan itu, Luc Vicario dan Dean Zendenbergen. Luc saat ini bermain di MacArthur FC di kasta teratas Liga Australia. Sedangkan Zendenbergen adalah bintang klub Liga 2 Belanda yang tengah naik daun, VVV Venlo. Sekarang sudah kencang beredar Luc Vicario, pemain muda berusia 20 tahun, bermain di MacArthur FC saat ini di kasta tertinggi Australia, dikabarkan makin dekat untuk dinaturalisasi, atau bahkan sudah muncul di proses untuk dinaturalisasi, kata Roni Pangemanan. Menurut Ropan, rencana naturalisasi terhadap dua penyerang keturunan itu saat ini sedang berproses. Kita menyambutnya dengan baik kabar ini. Konon kabarnya sedang berproses. Kalau memang ini benar-benar terjadi, maka kita menyambut dengan baik bahwa di lini serang untuk nomor 9 itu sudah terisi. Berkaca dari dua laga FIFA Series kemarin, Ole Romeni sejatinya bermain sebagai nomor 10. Ia di belakang Ramadan Sananta yang diplot sebagai target man atau pemain nomor 9. Ole Romeni tampak begitu menikmati perannya. Sebelumnya, Ole Romeni yang masuk di sana, walaupun dia sebenarnya sebagai nomor 10. Kalau mau lihat penampilan Ole bermain dengan Saint Kitts and Nevis atau dengan Bulgaria, dia lebih enjoy bermain di belakang striker, tukas Ropan. Nah, dalam waktu yang tak lama lagi, skuad Garuda akan punya tombak andalan sebagai pemburu gol. Posisi itu bisa diisi Dean Zendenbergen atau Luc Vicario, bergantung keputusan John Herdman selaku juru taktik. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memiliki sederet opsi pemain lokal yang bisa dimaksimalkan menjadi senjata berbahaya di Piala AFF 2026. Demikian pernyataan KNVB. Dinas Imigrasi dan Naturalisasi Belanda atau IDN
dikabarkan sedang melakukan investigasi terhadap 25 pemain sepak bola buntut masalah administratif di Liga Belanda. Berdasarkan laporan media Belanda, The Telegraph, saat ini IDN sudah memulai tahap pertama investigasi. Tak disebutkan 25 nama yang dimaksud, termasuk pemain timnas Indonesia atau lainnya. Proses pertama menyangkut penyelidikan oleh Dinas Imigrasi dan Naturalisasi untuk memastikan apakah 25 pemain yang dimaksud memang sudah tidak lagi memiliki kewarganegaraan Belanda akibat keputusan mereka membela tim nasional di luar Uni Eropa. Perjalanan timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 memang berakhir pahit setelah gagal menjadi juara. Namun, di balik hasil tersebut, justru muncul gelombang sorotan dari berbagai media Eropa yang membuat nama skuad Garuda semakin diperbincangkan. Mulai dari komentar kapten tim Jay Itzas, performa Emil Audero, hingga polemik naturalisasi pemain diaspora, semuanya menjadi perhatian luas. Berikut rangkumannya. Kekalahan tipis 0-1 dari Bulgaria di partai final tak lantas membuat timnas Indonesia dipandang sebelah mata. Justru sebaliknya, media Bulgaria seperti Sportal.bg memberikan perhatian khusus terhadap sikap Kapten Garuda, Jay Itzes. Dalam laporan mereka, Itzes dinilai menunjukkan mentalitas kuat meski timnya gagal meraih gelar juara. Pernyataan bek Sassuolo itu dianggap mencerminkan karakter baru timnas Indonesia di era pelatih John Hartman. Pertama-tama saya sangat bangga dengan tim ini. Saya pikir kami bermain bagus, tetapi sayangnya kami kalah. Kami memiliki beberapa peluang, tetapi saya tetap sangat bangga dengan tim ini, ujar Itzes. Media Bulgaria bahkan menyebut Indonesia tampil mengejutkan dan mampu memberikan tekanan berarti sepanjang laga. Mereka juga menilai perkembangan permainan Indonesia terlihat jelas, terutama dalam organisasi tim dan keberanian menyerang. Tak hanya Bulgaria, media Italia juga ikut menyoroti laga final ini. Perhatian mereka tertuju pada kiper keturunan Indonesia, Emil Audero. Dalam laporan Cuore Grigoroso, Audero disebut menjadi salah satu fokus utama setelah dipercaya tampil sejak menit awal. Namun, pertandingan kali ini dinilai tidak berjalan semulus saat Indonesia menang besar di semifinal. Indonesia yang diperkuat Audero, yang memulai pertandingan, menjamu Bulgaria di FIFA Series 2026. Sebuah gol penalti saja cukup bagi tim Eropa tersebut, tulis media tersebut. Momen krusial yang berujung gol bermula dari pelanggaran Kevin Dix di kotak penalti. Situasi itu menjadi titik balik yang sulit dikejar oleh Indonesia. Meski begitu, Garuda tetap memberikan perlawanan sengit. Bahkan peluang emas sempat tercipta melalui Ole Romeni, namun hanya membentur mistar gawang. Media Italia menilai meski kalah, Indonesia tetap menunjukkan kualitas yang membuat mereka layak diperhitungkan di level internasional. Di sisi lain, sorotan tajam justru datang dari Belanda. Pengamat sepak bola Tijmen van Wissing melontarkan kritik keras terhadap gelombang naturalisasi pemain diaspora timnas Indonesia. Ia secara belak-belakan menyebut keputusan beberapa pemain menerima paspor Indonesia tanpa pertimbangan matang sebagai langkah yang keliru. Saya pikir itu jauh lebih bodoh dari para pemain dan agen. Mereka seharusnya memikirkannya matang-matang, tegasnya. Pernyataan ini muncul setelah munculnya polemik di Liga Belanda terkait status pemain seperti Dean James dan Nathan Cue Aon. Kasus tersebut bahkan memicu protes dari beberapa klub, termasuk NAC Breda dan Top Os, yang mempertanyakan keabsahan status pemain dalam kompetisi. Van Wissing juga menyoroti dampak finansial yang berat. Pemain non-Uni Eropa di Eredivisie diwajibkan menerima standar gaji tinggi, yang justru membuat klub berpikir ulang untuk merekrut mereka. Situasi ini berpotensi membuat pemain diaspora Indonesia kehilangan peluang bermain di level tertinggi Eropa. Sejumlah pemain naturalisasi di timnas sepak bola Indonesia
Nama-nama ini bisa jadi andalan untuk mengantisipasi absennya amunisi naturalisasi. Piala AFF 2026 bakal menjadi agenda terdekat yang akan dijalani John Herdman setelah mengukir debut sebagai arsitek timnas Indonesia pada FIFA Series 2026. Meskipun berbeda level, ajang ini tetap memiliki prestise tersendiri. Menurut jadwal, kejuaraan ini berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dengan kata lain, ajang Piala AFF 2026 bergulir di luar kalender FIFA Matchday, sehingga John Herdman tak bisa memanggil pemain yang saat ini berkarir di Eropa. Meskipun demikian, John Herdman masih bisa mengandalkan beberapa amunisi lokal yang sudah sering memperkuat skuad Garuda di level internasional. Mereka tetap bisa menjadi senjata berbahaya di level Asia Tenggara. Dari seluruh nama kiper yang tersedia di timnas Indonesia, salah satu alternatif terbaik yang dimiliki John Herdman untuk Piala AFF 2026 ialah Nadeo Argawinata. Kiper Borneo FC ini layak mendapatkan kesempatan setelah tersisih dari posisi utama. Sejak hadirnya kiper-kiper keturunan seperti Martin Paes dan Emil Audero, Nadeo akhirnya hanya jadi penghangat bangku cadangan. Pemain berusia 29 tahun itu tetap kalah bersaing meski performanya di klub cukup oke. Saat ini Nadeo berstatus sebagai kiper lokal dengan pengalaman oke di timnas Indonesia karena sudah mengoleksi 24 caps. Musim ini dia mengukir 8 kali nirbobol dari 26 pertandingan di BRI Super League 2025-2026. Di lini pertahanan, sosok bek tengah terbaik yang layak jadi andalan utama ialah Rizky Ridho. Pemain Persija Jakarta ini merupakan salah satu bek lokal yang paling konsisten, baik di kompetisi domestik maupun timnas Indonesia. Ridho masih tetap bisa mendapatkan posisi penting, meskipun skuad Garuda kebanjiran pemain-pemain naturalisasi semacam Jay Izes, Justin Hubner, Kevin Dix. Dari segi kualitas, Ridho juga tak perlu diragukan lagi. Salah satu peran penting yang bisa dipercayakan Herdman kepada pemain kelahiran Surabaya ini ialah fungsi kepemimpinan. Apalagi Ridho juga berstatus sebagai wakil kapten Jay Izes di timnas Indonesia. Pemain lokal yang belakangan ini bisa mencuat bersama timnas Indonesia di era John Herdman ialah Beckham Putra Nugraha. Bintang andalan Persib Bandung ini sukses menggebrak di ajang FIFA Series 2026. 2 golnya ke gawang Saint Kitts and Nevis membuktikan bahwa Beckham sebetulnya punya kualitas yang mumpuni. Apalagi dia mampu bermain cukup konsisten bersama Persib Bandung di bawah asuhan Boyan Hodak. Sepanjang musim ini, Beckham telah mencatatkan total 2 gol plus 4 assist dari 32 pertandingan di berbagai ajang, baik itu BRI Super League maupun AFC Champions League 2 2025-2026. Yakob Sayuri menjadi salah satu pemain lokal yang tampil tajam di BRI Super League 2025-2026. Pemain berusia 28 tahun ini mengukir catatan impresif bersama Malut United dan layak dipertimbangkan Herdman sebagai winger andalan di Piala AFF 2026. Sejauh ini Yakob telah mengukir 6 gol plus 3 assist dari 20 pertandingan. Salah satu kelebihan dari pemain kelahiran Kepulauan Yapen ini ialah kemampuannya menempati sejumlah posisi yang berbeda. Selain bisa diplot mengisi pos bek kanan atau wing bek kanan, dia juga bisa didorong ke depan untuk mengisi winger. Tidak hanya itu, Yakob juga bisa saja digeser ke area kiri, sehingga ini jadi keuntungan bagi Herdman untuk memasangnya sesuai kebutuhan. Sementara itu, untuk posisi lini depan, Herdman sepertinya masih akan menggunakan jasa striker timnas Indonesia, Ramadan Sananta. Memang di FIFA Series 2026 lalu, dia belum bisa menyumbangkan gol untuk skuad Garuda. Namun jika melihat kecenderungan Herdman memasang Sananta pada 2 laga di ajang tersebut, Sananta sepertinya memang memiliki potensi yang ingin dimaksimalkan pelatih asal Inggris tersebut. Apalagi Sananta juga punya pengalaman yang cukup melimpah di level internasional. Bisa jadi Piala AFF 2026 ini akan menjadi kesempatan untuk membuktikan ketajaman sekaligus mengembalikan kepercayaan diri striker DPMC FC tersebut. 4 penggala timnas Indonesia, yakni Justin Hubner, Nathan Tioan,
Tim Gaypens, dan Dean James dipastikan sudah bisa kembali beraksi di kompetisi Liga Belanda. Hal ini menyusul rampungnya kendala administratif terkait kewarganegaraan atau yang sempat dikenal sebagai Passport Gate yang melibatkan para pemain diaspora di Belanda. Sebelumnya, para pemain timnas Indonesia ini sempat terhambat untuk membela klub masing-masing, bahkan dilarang mengikuti sesi latihan tim. Situasi ini muncul karena regulasi hukum di negeri kincir angin yang tidak mengenal kewarganegaraan dua ganda bagi warga negaranya yang secara sukarela mengambil paspor negara lain. Namun kini titik terang telah muncul seiring dengan keluarnya izin kerja dan pemenuhan syarat administratif dari pihak berwenang dan KNVB. Media setempat The Limburger mengkonfirmasi bahwa Hubner sudah tersedia untuk pertandingan menjamu NAC Breda pada Minggu 12 April 2026 mendatang. Selain Hubner, Dean James juga telah mendapatkan izin untuk kembali merumput bersama Go Ahead Eagles. James dipastikan terbebas dari sanksi indisipliner setelah Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) menuntaskan penyelidikan terkait statusnya. Maka kita perlu memang untuk mendatangkan seorang pemain di lini serang yang berposisi nomor 9. Kemarin saya sudah mengatakan ada satu pemain lagi, yakni Dean Zendenbergen, yang sedang gacor bersama VVV Venlo di Liga 2 Belanda. Kalau dia pun dijejaki dan kemudian ada keseriusan dipanggil lebih bagus, kedatangan Luc Vicario ini akan menambah tebal lini serang kita, sehingga opsi bagi pelatih kepala John Herdman untuk menentukan pemain di lini depan itu sangat banyak. Dia bisa mengutak-ngatik siapa yang dimainkan lebih awal, seandainya memang cepat berproses dari Luc Vicario dan juga dengan Dean Zendenbergen. Ini benar-benar gila. Pascal Struijk akui sudah dihubungi PSSI. Inilah daftar pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Tonton sampai habis ya, ini sangat menarik dibahas. Peluang back Leeds United Pascal Struijk untuk membela Timnas Indonesia semakin ramai diperbincangkan. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul sejumlah indikasi yang dinilai memperkuat kemungkinan proses naturalisasi pemain 26 tahun tersebut. Salah satu faktor yang membuat peluang ini terlihat lebih realistis adalah keberhasilan Indonesia mengamankan beberapa pemain diaspora sebelumnya. Nama-nama seperti Emil Audero, Kevin Dix, Ole Romeni, hingga Mace Hilgers sempat dianggap sulit direkrut, namun pada akhirnya berhasil bergabung. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan PSSI semakin efektif. Sinyal lain datang dari kedekatan Timnas Indonesia dengan Leeds United. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Simon Grayson, diketahui memiliki hubungan kuat dengan klub tersebut karena pernah menjadi pelatih Leeds pada periode 2008 hingga 2012. Kunjungan Grayson ke markas Leeds baru-baru ini memunculkan spekulasi bahwa ada upaya pendekatan terhadap Struijk. Di sisi lain, aktivitas Struijk di media sosial turut menarik perhatian. Bek kelahiran Belgia tersebut sempat mengunggah foto yang memperlihatkan tato bergambar burung Garuda. Unggahan ini langsung memicu spekulasi luas karena Garuda merupakan simbol identitas Indonesia. Tak hanya itu, interaksi pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, juga ikut menjadi sorotan. Gelandang muda tersebut terlihat menyukai beberapa unggahan Struijk, termasuk foto yang menampilkan tato Garuda. Hal ini memunculkan dugaan bahwa komunikasi atau informasi terkait proses naturalisasi sudah mulai beredar di kalangan pemain. Secara regulasi, Struijk masih memenuhi syarat untuk membela Indonesia. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga kakeknya dan belum pernah tampil untuk tim nasional senior Belanda maupun Belgia. Dari sisi performa, Pascal Struijk juga merupakan pemain yang berpengalaman. Ia telah mencatat lebih dari 180 penampilan bersama Leeds United dan dikenal sebagai bek tengah yang kuat dalam duel udara serta memiliki kemampuan distribusi bola yang baik. Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI, rangkaian sinjal ini membuat peluang naturalisasi Struijk semakin terbuka. Jika terrealisasi, kehadirannya akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi lini pertahanan Timnas Indonesia di level internasional. Penyerang muda berbakat yang kini merumput di Liga Australia bersama MacArthur FC, Luc Vicario, dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Keinginan kuat pemain berusia 20 tahun tersebut
memicu desakan agar PSSI segera mempercepat proses naturalisasinya guna menambah daya gedor skuad Garuda di masa depan. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangamanan, mengungkapkan bahwa pemain kelahiran Hawaii tersebut memiliki antusiasme tinggi untuk segera berseragam merah putih. Poin pentingnya, Luke Vickery sudah ngebet, sudah ingin sekali untuk dinaturalisasi. Dia siap, dia membuka diri untuk bermain di tim nasional Indonesia. Pilihan kewarganegaraan dan garis keturunan. Luke Vickery sejatinya memiliki opsi untuk membela 3 negara berbeda, yakni Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Namun, sang pemain tampaknya lebih condong memilih tanah leluhur ibunya. Darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya berasal dari sang nenek yang diketahui memiliki keterikatan dengan Depok. Dia punya darah Indonesia, lahir di Hawaii, ayah Australia, dan ibu Amerika. Jadi dia punya 3 sebenarnya yang dia bisa pilih. Apakah Australia menjadi warga negara di sana, Amerika, atau Indonesia? Tutur Ropan menjelaskan latar belakang pemain. Ketertarikan Vickery bukan sekadar wacana. Ia disebut-sebut telah menjalin komunikasi intensif dengan pelatih kepala timnas Indonesia, John Herdman. Langkah ini menunjukkan keseriusan kedua belah pihak untuk menjejaki peluang kerjasama di level internasional. Dia sudah mengatakan beberapa kali terjalin hubungan pembicaraan atau berkomunikasi dengan pelatih John Herdman.